Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan part yang kedua. Masih di tempat yang sama, akan tetapi yang ada di belakang kita sudah lain. Ini bukan gambaran pantai Pacitan, tapi ini gambaran kota Pacitan. Kota Pacitan tentunya berbeda dengan kota-kota besar yang lain, guys. Iya. Kalau yang asri, iya, di sini belum ada tanda-tanda alamatus saah, tanda-tanda akhir zaman. Ya tatawaluna fil bunyan, bertinggi-tinggi dalam bangunan, tidak ada di sini. Ya, tapi yang menjadikan paling terkesan oleh Kiai yaitu tidak adanya macet di sini. Ya. Nah, ini dia kehebatan kota kecil ini. Tidak ada macet, semua kehidupan bisa berjalan lancar, kendaraan tidak ada halangan sama sekali, dan makanan sangat murah. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba membahas kalam hikmah dengan Kiai bagaimana kondisi membedakan antara kehidupan yang hiruk pikuk dunianya dengan kehidupan yang penuh dengan ketenangan dan keteraman dalam menjalani kehidupannya. Fadal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa sekalian, Masya Allah ya, di Pacitan ini serasa kita di tempat yang begitu indah dan nyaman, dan saya yakin inilah potongan dari potongan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah perintahkan untuk kita menikmati dan juga untuk bertadabbur tentang ini semua. Jadi kalau kita membayangkan bagaimana indahnya surga, saya kira keindahan ini belum seberapanya. Kita nggak bisa membayangkan seperberapanya pun belum, tapi dari yang seperberapanya ini Masya Allah indahnya sudah bisa kita nikmati, kesegaran alamnya, oksigennya Masya Allah ya, terutama kalau kita yang dari kota, yang biasa kota itu penuh dengan kemacetan, polusi, kebisingan. Di sini sangat tenang. Bagi yang ingin mendambakan beribadah dengan tenang, dengan khusyuk, fa insya Allah ini tempat yang sangat baik. Dan kita bisa memilih tempat ini karena di sini juga banyak tempat-tempat penginapan yang bisa kita jadikan tempat untuk ya bermalam, mungkin 1-2 malam atau seterusnya, silahkan kalau bisa membayar. Tapi tentu kita niatkan untuk bertadabbur alam sebagai tempat ibadah kita, mungkin uzlah sesaat ya, kalaupun kita nggak bisa uzlah selama-lamanya, sesaat dari kepenatan kita, dari kesibukan kita, sambil menikmati alam kita beribadah, Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini bisa menggugah semangat kita dalam ibadah-ibadah selanjutnya ketika kita berada di tempat-tempat yang ramai. Dan ini situasi yang tentu jarang kita rasakan bagi orang kota. Nah, kita selalu disibukkan dengan berbagai macam kesibukan, dari mulai telepon yang terus berdering, dari mulai kendaraan yang terus berbunyi dan mengganggu kehidupan kita, klakson dan sebagainya. Ya, orang-orang yang mungkin berteriak di sana sini. Tapi heningnya alam ini Masya Allah ya, ini bisa menggugah alam spiritual kita ya, sehingga insya Allah ya semuanya menjadi semangat kita, bekal kita dalam rangka meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu juga meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu ujungnya kita berharap kita akan membaguskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagaimana telah dicontohkan oleh baginda Rasul dalam doanya, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa beribadah kepadamu, agar senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepadamu ya Allah, dan dalam kita berusaha untuk memperbagus amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam peningkatan ini kita butuh situasi yang memacu kondisi kita ya, untuk meningkatkan amal ibadah kita. Kadang-kadang situasi yang biasa-biasa saja itu ya hanya melahirkan amaliyah yang biasa. Tapi insya Allah di tempat yang luar biasa ini, insya Allah ya akan komitmen kita untuk membangun syukur yang meningkat, ibadah yang meningkat, ibadah yang semakin bagus, fa insya Allah akan dapat kita capai bersama. Karena memang alam ini merupakan tanda daripada kekuasaan Allah. Kita hayati ini semua.
Dan kalau kita sudah merasakan ini semua, maka betul apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, pada nikmat Allah manakah yang akan engkau dustakan? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Enggak ada nikmat Allah yang bisa kita dustakan. Mungkin ada orang yang hidupnya kurang sedikit tentang harta misalnya, tapi ketika kita menghayati nikmat Allah yang lain, betapa besar nikmat Allah ini. Ya, karena itu perbanyaklah kita bertadabbur alam, supaya kita tidak terfokus bahwa nikmat Allah itu hanya harta, hanya uang. Ternyata nikmat Allah sangat besar. Oksigen yang kita hirup, Masya Allah ya, ini sebuah kemurahan Allah kepada kita semua. Mau hirup berapa banyak, Allah nggak pernah pasang tarif. Dan di alam ini, di sini oksigen begitu jernih, begitu bersih, dan begitu nikmat kita hirup. Masya Allah, di sini kita akan bisa menghayati ini semua, dan insya Allah syukur kita akan bertambah dan bertambah. Dan dengan itu insya Allah Allah juga akan menambahkan nikmatnya kepada kita sekalian, dan insya Allah kita akan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.